A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-khatimun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Langsung saja, insyaallah pada pagi hari ini saya mau sharing tentang perumpamaan di dalam surat Al-Ankabut ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillah. Allah mengumpamakan orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah kamatsalil ankabut, seperti laba-laba. Ittakhadat baita, laba-laba yang membuat rumah atau sarang. Wa inna awhanal buyut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu labaitul ankabut, rumahnya laba-laba. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka itu mengetahui. Nah, di surat ini Allah itu menyerumpamakan keadaan orang-orang musyrik yang menjadikan pelindung selain Allah dengan yang mencari sesembahan selain Allah atau mensekutukan Allah dengan seekor laba-laba, dengan laba-laba yang membuat rumah. Nah, sekarang kenapa kok Allah di sini mengumpamakan orang-orang yang mencari pelindung selain Allah itu dengan laba-laba? Karena ternyata dengan laba-laba yang membuat rumah. Nah, karena ternyata rumah laba-laba itu, jadi laba-laba itu ketika bikin rumah, mereka itu menganggap rumahnya itu bisa melindungi dirinya, ya kan? Tapi ternyata pada aslinya, pada dasarnya itu rumah laba-laba itu nggak kuat, nggak bisa menjaga mereka dari gangguan panas atau gangguan dingin ataupun angin dan lain sebagainya. Nah, di sini sama halnya ketika orang-orang musyrik itu mengharapkan kepada selain Allah, mengharapkan rizki ataupun mengharapkan pertolongan kepada selain Allah, mereka itu sebetulnya mengharapkan menyembah kepada sesuatu yang nggak bisa ngasih mereka tuh apa-apa, kayak gitu. Nah, makanya di sini diserumpamakan dengan rumah laba-laba tadi. Nah, habis itu sejauh mana sih sebetulnya lemahnya rumah laba-laba gitu kan? Rumah laba-laba itu bisa roboh dengan sesuatu yang paling ringan, misalnya ketiup angin atau hujan. Habis itu yaudah, contohnya gini aja, kalau ada sarang laba-laba kita gini-giniin kan rusak toh. Nah gitu. Nah habis itu ada juga ya di dalam sains, ternyata jaring laba-laba itu kan ada perekatnya ya, ada zat perekatnya. Nah ini jaring laba-laba ini itu nggak bisa bertahan kecuali 1 malam aja. Jadi setelah semalam itu zat perekatnya tadi udah udah menipis gitu loh, jadi udah nggak bisa buat menangkap mangsa lagi kayak gitu. Habis itu, nah tapi gini, menurut ahli zoologi itu orang ahli yang cabang biologi tapi yang mempelajari hewan. Kata ahli zoologi gini, benang laba-laba itu ternyata lebih tahan lama daripada fiber yang terbuat dari buatan manusia. Fiber itu kayak ternit gitu ya Ustaz ya? Nah, kayak ternit gitu. Tapi ternitnya tuh kayak yang bening-bening gitu loh, kayak gitu. Nah, habis itu fiber itu material. Ya material. Itu menurut ahli zoologi. Katanya benangnya laba-laba itu yang tahan lama gitu kan. Nah, habis itu ada lagi menurut Mustafa Mahmud. Nah, beliau ini salah satu penulis kenamaan di Mesir. Beliau itu bilang kalau benang yang dihasilkan laba-laba itu katanya jauh lebih kuat daripada baja
baja yang dalam kadar yang sama. Bahkan benangnya laba-laba itu lebih lentur daripada sutra. Nah, terus akhirnya di sini kan timbul pertanyaan, kok bisa di sini itu menurut ahli zoologi sama si tadi siapa? Si Mustafa Mahmud. Si Mustafa Mahmud dibilang intinya kan berarti di sini kuat gitu. Loh, kenapa kok di Al-Qur'an itu malah dibilangnya auhanal buyut gitu kan? Kenapa yang paling lemah padahal kalau menurut penelitian dan sebagainya dibilangnya kuat. Nah, ternyata yang kuat dari laba-laba itu benang-benang atau material yang membentuknya. Nah, sedangkan yang dimaksud di ayat itu sarang atau rumahnya, jaringnya gitu. Jadi ternyata ketika udah menjadi jaring itu jadi lemah gitu. Nah, terus makanya kelemahan si jaring atau sarang laba-laba tadi itu bukan pada unsur materialnya tadi, tapi pada fungsi rumahnya tadi. Kan fungsi utama rumah itu kan untuk melindungi penghuninya, ya kan? Nah, sedangkan si laba-laba ini itu ketika ada angin, ketika ada hujan, kan nggak bisa terlindungi gitu loh. Gitu. Nah, habis itu hikmah yang bisa diambil apa ya? Hikmah yang bisa diambil itu ya di sini itu Allah itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu mampu untuk menjadikan yang kuat itu menjadi lemah dan yang lemah itu menjadi kuat. Misalnya ini laba-laba kan disebutkan paling lemah, tapi Masya Allahnya laba-laba itu seperti yang kita tahu itu yang menjadi kan Allah itu loh yang membantu Nabi Muhammad sama Abu Bakar ketika di Gua Sur kan menjadi perantaranya gitu loh. Nah gitu, jadi gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penting ya, tentang bagaimana kita cermat memilih siapa wali-wali kita itu. Siapa wali kita? Wali itu artinya apa sih wali? Wali itu dari bahasa itu artinya dekat. Wala yali. Ya, makanya ada alladzi yali yang setelahnya ya. Artinya urutan yang paling dekat dengan itu. Ya, paling dekat. Makanya ada yang menyampaikan bahwa wali itu kekasih ya. Ya, kemudian yang kedua bisa pelindung. Allahu waliyukum. Pelindung kita. Yang ketiga apa? Bisa pemimpin juga ya. Ya, definisi apapun yang menunjukkan kedekatan itu wali. Penting untuk kita itu cermat memilih wali, memilih kekasih kita, memilih yang dekat dengan kita, memilih pegangan hidup kita ya. Nah, dikatakan di situ kalau kita ya mencari ya, atau menghendaki atau menuju atau menentukan ya kekasih kita itu atau tambatan kita lah selain Allah itu ya lemahnya seperti tadi ya, yang deskripsikan dengan detail tadi. Indah sekali ya deskripsinya, menghadirkan statement dari pakar zoologi itu. Kemudian Dr. Mustafa Mahmud itu menguatkan sekali betapa lemah sekali rumahnya laba-laba itu. Dan walaupun tadi sisi material yang membangun itu tadinya kuat, tapi kalau sudah jadi satu kesatuan dan Allah menghendaki lemah, itu secara saintifik kalau kita tadaburi akan dapat lagi ya, auhanul buyut itu ya, tentang rumah yang paling rentan, yang paling buruk lah, rumah laba. Coba dan kita bisa kita pertanggungjawabkan tuh kata-kata Allah di situ. Coba kita survei rumah-rumah binatang mana ya, melata mana ya, insya Allah nggak ada yang lebih buruk daripada rumahnya laba-laba. Nyata nggak beratap, bahkan tidak memprotek dirinya. Teman-teman tahu kan, nggak usah jauh-jauh ya, sehari-hari aja mau bersihin saung gitu, laba-labanya tak kemana ya kan,
Makanya laba-laba sering muncul karena apa? Ya rumahnya kurang nyaman gitu. Rumahnya kurang nyaman. Ini penting ya. Ya, ulama lain juga memberi misal itu kalau kita itu apa namanya menentukan tambatan itu selain pada Allah seperti apa sih? Seperti kita sudah tahu ya rumput tahu lemahnya bagaimana untuk dipegangan. Ya, kita itu mau masuk jurang pegangannya rumput gitu. Lemahnya begitu. Harus cermat, harus cerdas. Ya. Ya. Karena dan ini sekarang bukan hanya kesyirikan besar saja. Definisinya ayat ini makin kesini Ustadz kira makin berkembang. Ya, tadi tentu orang yang tidak menjadikan Allah atau menjadikan selain Allah itu wali atau kekasih atau tambatan atau pelindung atau pemimpinnya atau temannya, ya itu apa namanya tentu syirik ya. Tapi syirik itu nggak mesti yang besar, harus sesuatu yang kekuatan lain selain Allah seperti jin gitu. Ya, tidak harus begitu, tapi kadang-kadang kita terlalu overconfident dengan kemampuan diri kita itu juga ya, dan tidak melibatkan Allah dalam urusan kita itu juga walaupun tidak apa ya tidak tingkat yang tinggi pelanggarannya, tapi itu masih sudah masuk golongan itu ya. Kita sedang berlindung pada yang tidak bisa melindungi kita ya, tidak bisa melindungi kita, tidak bisa memberi kemanfaatan buat kita ya. Makanya kalau bisa dalam setiap ya urusan kita, perkara kita, hajat-hajat kita, libatkan Allah. Kata Allah, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Kita sedang bertambat pada tambatan yang amat kuat. Makanya itu nyambung dengan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu kekasihnya atau pelindungnya orang-orang yang beriman. Produknya apa? Yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur. Ya. Oh ternyata cahaya itu yang membuat orang itu beda dengan orang-orang yang masih dalam kegelapan, yang nggak bisa lihat. Nanti Ustadz lihat kayaknya permisalan-permisalannya pada nyambung ke situ. Ternyata permisalan-permisalan itu kalau makanya anak-anak ya masih banyak ruang untuk kontribusi buat umat. Ayo nulis buku tentang peta permisalan Allah itu. Nyambung semua ya, pada cahaya. Kemudian selanjutnya apa? Tentang berkekasih atau berlindung pada Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita melihat di sini dengan jelas bahwa apa sih? Bahwa ketika kita berlindung atau bertambat pada Allah, kita tuh makin kuat, makin izzah. Ya, berbanding berbalik ketika sebaliknya makin lemah, ya, makin terporak-porandakan. Kalau dengan Allah tadi, makanya apa namanya tadi yang kita harus antisipasi itu ada syirik besar ya, yang tadi betul-betul menjadikan wali kita itu adalah setan gitu. Ya. Tapi yang harus kita antisipasi juga yang kecil itu, yang kadang-kadang kita terlalu percaya diri dengan kemampuan kita, padahal Allah sudah tahu ya. Allah sudah menjelaskan bahwa bahkan urusanmu sendiri itu nggak bisa kamu atur. Makasih sekali Mbak Berlian, ini permisalan yang mengagumkan. Allahumma muwaffiq.